yang beranggotakan saya Dwi Rafa, saya Mutia Nata Putri, saya Ira Hidayah, saya Lucila Ira Residi, saya Muhammad Faizal Syabani. Kami di sini akan meresensi buku yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Identitas buku meliputi: pertama, judul buku, Ayat-Ayat Cinta. Yang kedua, nama pengarang Habibur Rahman El-Shirazi. Yang ketiga, tempat penerbitan buku, Jakarta, Penerbit Republika. Yang keempat, tahun penerbitan 2004. Yang kelima, tebal buku 20,5 x 13,5 cm. Yang keenam, jumlah halaman 420 halaman. Novel Ayat-Ayat Cinta menceritakan tentang pemuda Indonesia bernama Fahri yang menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di sana dia menyewa sebuah kos seperti rumah susun bersama keempat sahabat laki-lakinya. Di sebelah kamar kos merupakan tempat tinggal seorang penganut Kristen Koptik yang taat. Mereka bernama Tuan Brotus, Maria, dan Madam Nahid. Karena sosok Fahri yang begitu mengagumkan, Maria memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Dan ternyata Maria secara diam-diam jatuh cinta kepada Fahri. Sepanjang perjalanannya di Mesir, Fahri bertemu dengan banyak orang. Beberapa di antaranya yaitu Aisyah, gadis bercadar berdarah Jerman Turki yang sedang belajar di Mesir, Nurul, mahasiswi Indonesia Al-Azhar, teman kampus Fahri, dan Naura, seorang gadis Mesir yang malang, rumahnya sekitar kosnya Fahri. Mereka memiliki hubungan yang saling terikat untuk urusan pekerjaan. Sementara Fahri yang kasihan melihat Naura, tentu menolongnya dan diserahkan kepada Syahi Ahmad dan istri untuk menyelesaikan masalah Naura. Suatu hari, Fahri dijodohkan oleh Syahi Usman untuk menikahi salah seorang gadis solihah. Terlebih dahulu dia meminta petunjuk dan restu dari kedua orang tuanya di Indonesia. Setelah mendengarkan jawaban dari kedua orang tuanya yang menenteramkan, Fahri menerima tawaran Syahi Usman untuk proses ta'aruf. Ternyata gadis yang dimaksud oleh keluarga Syahi Usman adalah Aisyah. Setelah menikah, Fahri dan Aisyah masih tinggal di apartemen Mesir dengan segala kemewahannya. Sampai salah satu teman kampusnya bernama Nurul mengirimkan surat berisi pernyataan cinta kepada Fahri. Tentu tokoh utama menolaknya. Selama masa-masa pernikahan Fahri dan Aisyah, tiba-tiba pemuda itu ditangkap atas dasar fitnah yang merebut kegadisan Naura. Sementara Maria koma dan menyebut nama Fahri. Ya, Maria mencintai Fahri. Istri Fahri bernama Aisyah memberikan izin kepada Fahri untuk poligami dengan Maria. Maria sakit lantaran sakitnya sudah menahun, tetapi tidak pernah menceritakan kondisinya. Sebelum akad, Maria mau masuk Islam dengan bimbingan tokoh utama. Pada akhirnya, Fahri menikahi Maria yang tengah sekarat di rumah sakit. Namun ternyata setelah akad, Maria meninggal dunia. Satu tema, novel Ayat-Ayat Cinta ini mempunyai tema utama religi romance. Karena novel ini lebih banyak menceritakan kisah cinta antara Fahri, Aisyah, dan Maria, sekaligus menjelaskan mengenai bersikap sesuai hukum agama Islam. Sastra Islam ini sangat cocok untuk dibaca semua kalangan usia, karena penyampaian syarat akan pendidikan. 2. Penokohan. 1. Fahri Abdullah Siddiq, pemuda Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dia juga suami Aisyah yang sangat peduli, cerdas, pintar, rajin, bertanggung jawab, tetapi harga dirinya sangat tinggi. Yang kedua, Syaiful, teman satu kos Fahri yang memiliki sifat santai, ceria, suka menolong, dan sederhana. Ketiga ada Ludi, teman satu kos Fahri yang memiliki sifat dewasa, pengetahuannya luas, tidak memiliki penampilan, dan anak orang beragam. Yang keempat, Aisyah, gadis berdarah Jerman dan Turki yang belajar bahasa Arab di Mesir, pasti berbahasa Arab, Inggris, dan Jerman, sekaligus istri dari Fahri. Sifatnya ramah, lemah lembut, cerdas, tapi dominan. Yang kelima ada Maria, wanita asli Mesir yang beragama Kristen Katolik yang taat, tetapi mengagumi Islam dan hafal surat Maryam, juga surat Al-Maidah. Sifatnya ramah, sopan, penuh adab, cerdas, lulusan terbaik di kampusnya. Yang keenam
ke-6 ada Madam Nahim, mamanya Maria yang ramah dan juga seorang dokter. Yang ke-7 Nurul, teman Fahri, penampilan fisiknya berkacamata dan tutur katanya halus. 8 Naura, mahasiswa yang baru naik ke tingkat akhir Ma'had Al-Azhar yang Malang. Ia sering disiksa keluarganya sendiri, sifatnya polos, cantik, dan pemurung. 9 Syekh Ahmad Taqiyuddin Abdul Majid. Belajar Fahri di salah satu masjid Mesir, usianya 31 tahun, pasti membaca Al-Quran, disiplin, rendah hati, ramah, pasti membaca Al-Quran. 3. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama, hal itu dibuktikan bagaimana sang penulis menggunakan kata aku dalam novelnya. 4. Latar belakang tempat. 1. Siang hari di Al-Azhar, Kairo, Mesir. 2. Siang hari di Flat. 3. Masjid. 4. Spray di masjid. 5. Restoran. 6. San Stephen, Alexandria. 7. Malam hari di sebuah gang. 5. Latar suasana. 1. Menyedihkan. Suasana yang terlukis dalam kisah itu menyedihkan sekali. Ketika Maria harus tidur selamanya menghadap sang ilahi. Waktu itu, yang ada hanya tepat di sampingnya adalah Aisyah dan Fahri. Mereka berdua merasa kehilangan sekali. 2. Menyenangkan. Suasana menjadi sangat menyenangkan ketika Aisyah dan Fahri melakukan pernikahan di salah satu sebuah masjid di Mesir. Yang ketiga, menegakkan. Terjadi dalam ruang sidang. Persidangan akan menentukan nasib Fahri ke depannya. 6. Alur. Alur yang digambarkan dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah maju dan mundur, di mana ada pingback ke masa lalu dan ke masa yang akan datang. 7. Amanat. Dalam kisah novel Ayat-Ayat Cinta ini dapat diambil amanat atau hikmah, yaitu dalam merencanakan suatu pasti akan ada halangan dan rintangan yang menghadang. Suatu tujuan yang hendak dicapai di depan mata belum tentu akan berjalan dengan mulus. Semakin banyak ilmu yang ada dalam diri manusia, maka makin banyak pula hambatan dan godaan yang harus dilewati dan dipecahkan. Namun dengan inilah derajat seseorang akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Unsur ekstrinsik. 1. Biografi pengarang. Habibur Rahman El-Siraji berkelahiran di Semarang, Jawa Timur pada hari Kamis 30 September 1976. Memulai pendidikannya di MTS Betuhiyah 1 Merangen sambil belajar di Pondok Pesantren Al-Anwar. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah program khusus MAPK di Demak pada tahun 1999. Karya beliau banyak menghiasi majalah dan koran, lokal maupun nasional. Adapun karyanya yaitu Ketika Cinta Berbuah Surga tahun 2005, Ketika Cinta Bertasbih 2005, Ayat-Ayat Cinta 2004, dan masih banyak lagi karya-karya lainnya yang beliau buat. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Nilai sosial, hidup dalam negeri orang harus saling menolong dan melengkapi. Nilai keagamaan, tidaklah kalian dengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyakiti ahli zina. Nilai pendidikan, kita mengamalkan hadis Nabi, tahadu, tahabu, seringlah kalian memberi hadiah. Nilai kemanusiaan, aku paling tidak tahan mendengar suara perempuan menangis. Nilai kebudayaan, orang Mesir memang suka banyak bicara, kalau sudah bicara ia merasa benar sendiri. Kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihan. 1. Novel ini mengajarkan kehidupan Islami yang sangat kental sekali, bisa menjadi motivasi bagi orang-orang yang membacanya. 2. Novel ini menggunakan bahasa Arab, dan di setiap halaman yang ada bahasa Arabnya, pasti di bawahnya ada terjemahannya. 3. Ayat-ayat cinta mengajak kita untuk lebih jernih, lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan, dan juga cinta. 4. Kemasan buku. Novel ini dikemas dengan sangat baik. Sebelum membaca isinya, pembaca disuguhkan dengan komentar-komentar orang yang sudah membaca novel tersebut. Jadi menambah keinginan saya untuk mengetahui bagaimana isi ceritanya. Kelemahan. 1. Bahasa yang sulit dicerna oleh kaum awam karena banyak kata yang sulit dipahami dan berat. 2.
Tokoh utama Fahri yang hanya laki-laki biasa dan anak orang petani dicintai oleh 4 orang wanita sekaligus. Dalam kehidupan nyata, hal tersebut sangat mustahil terjadi. Kesannya Fahmi digambarkan sebagai laki-laki yang hampir sempurna. 3. Maria yang jatuh sakit berminggu-minggu bahkan sampai koma cuman karena ditolak cintanya oleh Fahri. Dan dalam kehidupan nyata ini terlalu berlebihan. Kesimpulannya, novel ini tidak hanya menceritakan kehidupan percintaan seperti novel-novel tentang cinta yang lain, tapi novel ini mengenalkan bagaimana percintaan menurut Islam yang sebenar-benarnya. Novel ini memang sangat bagus isi ceritanya, tidak hanya menggambarkan kehidupan seseorang yang sangat sederhana, tetapi juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup di jalan Allah, hidup yang hanya sebenar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, mengajarkan kita betapa susahnya perjuangan seorang mencari ilmu di negeri orang.